Selamat malam Bapak Ibu semuanya serta penonton setia IDN Times. Perkenalkan saya Lia Utasoi. Terima kasih sudah mau bergabung malam ini. Kita akan membicarakan urutan kabinet baru Bapak Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya Mas Gibran Rakabuming Raka. Nah, hari ini saya ingin membahas sedikit tentang susunan kabinet merah putih yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Prabowo. Nama-namanya saat ini sepertinya masih berlangsung ya jumlahnya berapa. Tapi terima kasih sudah mau bergabung. Hari ini kita bergabung di Ngobrol Seru by ADN Times dengan tajuk Harap-Harap Cemas Kabinet Presiden Prabowo Subianto. Izinkan saya menyapa dulu narasumber luar biasa kita pada malam ini. Ada Mbak Suryani Motik, Waketum Kadin. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih sudah bergabung. Ini malam sekali pelantikannya, semoga masih dalam keadaan semangat kita semua. Amin. Lalu ada eh, Mas Budiman Tanurejo, jurnalis senior. Selamat malam, Mas. Malam. Malam, terima kasih sudah mau bergabung. Ada juga Bapak Muhammad Iksan, ekonom UI, Kenapa Universitas aku Indonesia. dipanggil Bapak? Yang lain Mas. Oh gitu, jadi direvisi. Mas Muhammad Iksan, Dia paling tua tua. Kan? Hah? baru nyala kameranya kalau di laptop saya. Siap, Mas Muhammad Iksan. Lalu ada Mbak Uni Lubis, pemimpin redaksi IDN Times. Malam Lia, malam Budiman, Ican, Mbak Yani, ada Bu Mari yang juga menyimak di sini. Terima kasih. Ya. Terima kasih, ini juga jadi langkah kita bersama-sama untuk mengawal kabinet baru pemerintahan presiden yang baru. Pertama-tama saya ingin memulai dulu nih tadi setelah pelantikan Pak Prabowo memberikan Belum pelantikan, besok baru pelantikan. pelantikan pengumuman Nah, serah terima itu Pak Prabowo sudah memberikan pidatonya. Sebagai narasumber-narasumber yang luar biasa di bidangnya masing-masing, saya ingin minta pendapat dong terkait dengan pidato Bapak Presiden tadi kan seperti yang kita perhatikan bersama-sama, Pak Prabowo juga menjelaskan terkait komitmennya pada rakyat termasuk juga terkait korupsi yang beliau katakan kalau ikan itu busuk dari kepala bagaimana nanti di bawahnya begitu. Itu salah satu hal yang juga menarik perhatian saya. Mungkin saya boleh minta pendapat satu-satu dari setiap narasumber, bisa dari Mas Iksan dulu. oke. Siap. Jadi saya mulai dengan tesis saya. Kan Presiden pemerintah Prabowo itu ingin supaya ekonominya tumbuh 8%. Kalau ya. Sebetulnya eh, tujuan utamanya, Pak, kenapa sih tumbuh 8%? Karena kita ingin eh, mengejar status negara berpenghasilan tinggi pada saat kita memperingati 100 tahun kemerdekaan. Kira-kira kan gitu. Oleh karena itu untuk menuju kalau dibalik itu untuk menuju ke sana kita butuh 6+% pertumbuhannya over berapa tahun itu sisa. Ya. Jadi nah sekarang untuk menuju ke sana apa yang harus dilakukan? Ini kan semuanya private sector. Makin lama makin ke sana makin dominan private sector. Sebetulnya pemerintahnya makin makin berubah fungsinya menjadi lebih banyak fasilitator, menjadikan fondasi ke sana. Nah, kuncinya itu sebetulnya pembangunan institusi seperti yang disampaikan oleh kira-kira yang Asimoglu itu kan pemenang Nobel Ekonomi tahun 2024. Kalau kita ingin menjadi negara maju, you have membangun institusi. Institusi itu yang harus tegak. Dan belakangan ini ada gejala, bukan gejala mungkin sudah ada kelihatan benar-benar penurunan dari institusinya. Institusinya ada, kualitasnya nggak seperti yang diharapkan, nggak mendukung, nggak akan bisa mendukung pertumbuhan 8% seperti yang diinginkan oleh Presiden. Jadi kalau institusi itu bisa dibangun. Apa sih yang paling paling krusial di dalam institusi itu adalah yang sekarang yang kita lihat adalah di bidang law and order ya, hukum, hukum dan keamanan. Jadi dalam hal itu Indonesia itu berada di persimpangan jalan menurut pendapat saya.
kita akan menjadi Chili. Negara Chili itu adalah negara Latin Amerika. Ini saya gunakan negara Latin Amerika, itu bagus. Jadi agak panjang dia sejarahnya. Jadi Chili atau kita menjadi Venezuela atau mungkin Meksiko di tengah-tengahnya. Jadi negara yang dikuasai oleh mafia, bandit dan segala macam. Yang seperti disampaikan oleh presiden tadi, oligarki dan nah kalau kita ingin menuju negara yang ke negara-negara maju seperti Chili, maka kita harus menegakkan institusi. Nah, pertama mencerminkan arah ke sana atau enggak? Saya terus terang mau sampaikan kalau lihat dari track recordnya masih perlu apa namanya perlu bukti yang lebih kuat. Nah, kalau gitu saya mau jadi orang halus sedikit. Kalau untuk menyatakan belum belum yakin saya kita bisa ke sana. Kira-kira itu. Oke. Oke, nanti itu juga jadi pertanyaan lanjutan saya terkait ini banyak sekali menteri ya tadi yang sudah diumumkan oleh Pak Prabowo, belum nanti wamennya. Nanti mungkin saya bisa tanya terkait dengan nanti alokasi dananya seperti apa nih kementerian yang banyak seperti ini gitu ya, Prof. Nah, selanjutnya ke Mas Budiman, izin Mas. Ingin tanya Ya, nih terkait tadi pertama pidato Pak Presiden yang baru yang akan memimpin Indonesia. Kalau dari Mas Budiman sendiri seperti apa nih, Mas? ya bagus kan pidatonya? Bagus dalam arti adalah kekuasaan itu untuk rakyat, ya. Itu ada bukunya Sultan Hamengkubuwono IX yang menegaskan bahwa kekuasaan itu untuk rakyat dan kekuasaan itu datang dari rakyat dan yang memerintah itu rakyat. Itulah demokrasi kan? Kalau Pak Prabowo sekarang mengatakan kekuasaan itu untuk rakyat, itu sesuatu yang bagus gitu. Pertanyaannya adalah bagaimana itu mau diwujudkan? Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah narasi yang dibangun dan saya lihat agak konsisten Prabowo berbicara soal korupsi. Ya, saya mengikuti narasi-narasi yang dibangun oleh Pak Prabowo sejak debat di 2014, 2019 sampai sekarang konsisten dalam narasi. Ya, mengatakan bahwa korupsi Indonesia ini telah memasuki stadium 4. Ya, itu pernah diucapkan pada tahun 2014, 2019. Lalu Prabowo mengatakan bahwa tingkat kebocoran APBN itu begitu besar. Ini konsisten dengan pidato Sumitro Jayadikusumo di Kongres IC di Surabaya yang mengatakan kebocorannya mencapai 30% pada tahun 1993. Lalu Pak Prabowo juga mengatakan akan mengejar koruptor itu sampai ke Antartika. Akan disiapin pasukan khusus untuk mengejar koruptor. Itu narasi-narasi yang luar biasa. Dan tadi juga mengatakan ada kolusi antara penguasa dan pengusaha nakal. Ini yang disebut kolusi yang tadi Mas Ihsan sebut mungkin oligarki. Lalu mengatakan bahwa memperingatkan kepada menteri-menterinya untuk tidak mencuri uang dari APBN. Itu sesuatu yang luar biasa, yang betul-betul saya hanya menyoroti dua isu itu ya. Dan kalau itu bisa dilaksanakan, itu adalah sesuatu yang menurut saya cukup baik ya. Kalau betul bahwa asumsi kebocoran APBN itu 30% dari APBN kita yang sekitar 3.500, itu berapa besar yang bocor sebetulnya. Belum ada penelitian lebih jauh gitu loh. Tapi yang juga perlu dilihat lebih dalam adalah korupsi itu bukan hanya mencuri uang dari dana APBN gitu loh. Nah, itu masalah yang harus diantisipasi oleh Pak Prabowo dengan menteri-menterinya gitu untuk memperluas melihat korupsi itu dalam definisi yang lebih luas gitu. Ya. Ada buku yang sebenarnya cukup menarik itu Michael Johnston yang mengatakan Syndrome of Corruption, Wealth, Power and Democracy, ya, yang mengatakan ada 4 sindrom korupsi sebetulnya. Yang pertama adalah influence market. Ini biasa terjadi di negara demokrasi yang sudah mapan gitu. Yang mengatakan adalah bukan mencuri uang dari APBN, tetapi trading influence gitu. Bagaimana lobis-lobis itu mempengaruhi kebijakan. Ya, itu yang kemudian sedang terjadi. Ada juga sindrom korupsi yang namanya elit kartel, ya. Itu yang biasa terjadi di negara-negara berkembang di mana elit politik dan bisnis itu saling berbagi kekuasaan dan saling berbagi sumber daya. Ada yang juga namanya official oligarch and clan, itu di negara-negara yang mungkin pasca komunis dulu ya, atau di Soviet dulu gitu.
Lalu juga ada negara-negara yang di Afrika yang official moguls tuh. Nah, 4 sindrom korupsi itu yang juga harus di breakdown oleh timnya Pak Prabowo gitu, agar betul-betul keinginan untuk kekuasaan untuk rakyat tuh bisa beres gitu. Sehingga kalau tadi Iksan bicara soal law and order, kalau saya sih sebagai rakyat, kalau Pak Prabowo sudah bisa mewujudkan komitmennya secara lebih detail how to combat corruption in Indonesia, itu sesuatu yang lebih baik. Program makan siang gratis bisa dilalui dan lain-lain bisa dilalui. Dan corruption itu bukan hanya kepada soal bagaimana uang itu dicuri, karena kalau kita lihat definisi korupsi adalah pembusukan, ya. Pembusukan soal lini kehidupan dari masyarakat itulah korupsi gitu loh. Nah, ini kita lihat bagaimana kemudian tercermin pada pemilihan dari kabinet Pak Prabowo, apakah itu match atau tidak gitu. Nah, kita harus memberikan menunggu sampai kemudian 100 hari gitu atau berapa untuk menunjukkan ini apa narasi-narasi yang baik dari Pak Prabowo ditindaklanjuti dengan langkah-langkah teknokratik gitu, dengan langkah-langkah yang kuat dan memberikan hope kepada publik bahwa pemerintah ini betul-betul kabinet merah putih yang anti korupsi. Nah, kira-kira gitulah. Jadi nanti kita juga sama-sama soroti ya Mas soal isu korupsi ini gimana nanti setiap wamen dan menterinya bekerja sesuai dengan arahan karena banyak sekali kementeriannya belum lagi wakilnya nanti. Nah, selanjutnya ke Mbak Yani, mungkin boleh minta pendapatnya terkait dengan pidato tadi begitu. Iya, terima kasih. Saya juga menyimak tadi pandangan dari Bang Ican, Mas Budiman gitu. Ini menarik memang kalau dilihat. Eh, Pak Prabowo, saya setuju. Pak Prabowo itu konsisten dalam pidato Indonesia itu sebenarnya yang dijelaskan oleh Pak Prabowo itu ya Pak kondisi paradoks Indonesia yang kaya dan sebagainya yang harusnya sudah keluar dari persoalan-persoalan middle income trap dan sebagainya, tapi tidak terjadi. Dan satu hal yang menarik sebenarnya kalau kita lihat dari pidato Pak Prabowo ingin mewujudkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 gitu. Yang saya lihat misalnya 10 tahun belakangan ini tidak tercermin dalam kegiatan-kegiatan ataupun program-programnya. Nah, penekanan Pak Prabowo dalam konteks ekonomi dan korupsi arahnya seperti itu. Kita pahami Pak Prabowo misalnya bilang bahwa korupsi itu terjadi dari atas sampai bawah. Kemudian korupsi juga diikuti oleh pengusaha yang tidak nasionalis begitu. Nah, saya ingin menekankan lagi, sekali lagi kita bisa lihat belakangan ini lebih mencolok dibanding sebelumnya. Setuju bahwa korupsi bukan hanya korupsi APBN, termasuk korupsi kebijakan. Misalnya lahirnya banyak daerah yang strategis itu kong kali kong antara pengusaha dengan keputusan itu juga korup harusnya bukan negara tidak. Kemudian ke korupsi-korupsi model seperti ini, konglomerasi, eh, bentuk pola korupsinya dalam bentuk kebijakan bukan hanya APBN, betul APBN tidak dikorup, tapi kebijakannya dikorup yang membuat potensi pemasukannya menjadi tidak ada gitu. Ini juga satu hal yang menarik yang kita betul harap-harap cemas gitu. Dalam artian apa? Karena ini kebanyakan same bottle different bottle same old wine Mm-mm. gitu kan istilahnya. Jadi kalau ini Mbak bilang minat daur ulang gitu. Second bukannya zaken ya. Nah, kayaknya itu. Jadi, mudah-mudahan arahan Pak Prabowo yang kuat diikuti dengan pengawasan. Kalau tidak salah katanya bahkan akan ada fakta integritas kok gitu. Dan saya sih berharap bahwa ini dimulai dari Prabowo dan keluarganya juga dan diikuti menterinya gitu. Nah, kalau dan undang-undangnya dikacaukan penegakan apa ya penegakan hukum yang baik, institusi juga dirusak dan ini memang kita harus narik mundur lagi nih untuk memperbaikinya. Tapi lebih dari itu, yang terpenting adalah pengawasan dan memang betul monitoring dari kinerja menteri-menteri ke depan yang ditunjuk oleh Pak Prabowo dalam
korupsi itu betul-betul harus dan memang harus siap gitu ya. Tidak harus begitu jadi menteri harus 5 tahun. Kalau tidak perform dan memang korup bisa dibuktikan, why not ganti aja gitu loh. Saya kira itu. Terima kasih. Aku boleh Oke. komentar tambahan sedikit nggak? Ya, silakan Mas. Saya ingin menambah apa yang disampaikan oleh Mas Budiman. Sebetulnya korupsi itu mungkin kita define-nya resource yang oleh dipegang oleh negara. Kalau kita ambil pasal 33 kan, pasal 33 kan sebagian besar resources itu dipegang oleh negara. Sebagian masuknya dari dalam APBN dalam bentuk pajak dan sebagainya, pengeluaran APBN lah. Dan sebagian juga nggak lewat APBN, lewatnya misalnya license untuk tambang misalnya yang kemarin batu bara dibagi-bagi. Apakah proses tender itu pembagian dari license itu sudah mencerminkan apa namanya kan pasal 33 itu disampaikan bahwa sumber daya dipegang oleh negara untuk kemakmuran rakyat gitu kan sebanyak-banyaknya. Nah, pertanyaan itu sudah jadi apa enggak? Nah, kemarin kan kita lihat prosesnya sama sekali tidak transparan. Jadi even dikasih ke NU, dikasih ke Muhammadiyah dan segala macam itu jelas nggak fit dengan tujuan itu dan itu harusnya tidak boleh diulangi lagi dalam kalau benar apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam pidatonya, there should be nggak ada tempat proses yang seperti itu yang tidak transparan, tidak yang nggak jelas apakah itu akan memaksimumkan untuk negara. Termasuk misalnya, ini saya agak sedih ngelihat misalnya PSN ya. PSN itu tujuannya waktu didesain saya terlibat secara tidak langsung itu bukan untuk itu adalah untuk membuat supaya proses pembangunan itu terutama yang di sektor publik itu berjalan dengan lebih cepat karena banyak sekali orang-orang yang memanfaatkan seperti tanah dan segala macam itu dikungkung sama mereka untuk nyari rente tambahan. Padahal kita ingin supaya prosesnya jalan. Makanya diklasifikasikan PSN. Tapi PSN itu untuk perusahaan untuk kegiatan-kegiatan di infrastruktur sektor publik, bukan untuk yang dipakai seperti sekarang. I don't think that meet that objective. Jadi seringkali tujuan-tujuan yang bagus itu kemudian di capture. Jadi ini salah satu lagi poin korupsi itu elite capture, Mas Budiman. Jadi bukan resources yang dipegang negara plus elite capture. Sebetulnya Presiden Prabowo sudah mengukakan hal itu pada pidatonya itu juga. Saya kira itu tambahan saya. Oke. Selanjutnya mungkin boleh ke Mbak Uni gitu ya terkait dengan pidato Bapak Presiden tadi soal nanti juga strategi yang sebaiknya diambil media nih supaya kita bisa tetap kritis pada pemerintahan tanpa kehilangan akses ke depannya gitu, Mbak Uni. Ya, terima kasih Lia. Saya menyimak narasumber-narasumber kita malam ini luar biasa ya. Saya mau nambahin aja. Pertama, memang pidatonya itu yang sekitar 40 menit, itu buat orang yang sudah beberapa kali mendengarkan pidato Presiden Prabowo, itu banyak sekali yang sebetulnya selalu disampaikan di berbagai kesempatan, termasuk di retreat Hambalang, kemudian di Executive Leadership Course, dan beberapa. Jadi memang seperti tadi disampaikan oleh Budiman, ada tema-tema yang selalu diulang-ulang ya. Pertama yang soal anti korupsi, kemudian kebocoran ya. Tadi pidato dimulai dengan mengingatkan sejarah, jangan lupa sejarah perjuangan bangsa ya. Ada koreksi sebetulnya ya, meskipun Pak Prabowo di berbagai kesempatan selalu embrace Pak Jokowi, tetapi statement-statementnya itu sebenarnya melakukan koreksi ya. Tadi apa yang dikatakan ikan busuk dari kepala itu adalah sebenarnya koreksi terhadap pemerintahan sebelumnya termasuk Pak Jokowi. Lalu apakah kita sudah bisa merdeka? Mengatakan merdeka kalau ada orang usia 70 tahun masih harus mencari nafkah dengan becak ya. Itu sebetulnya secara implisit
itu eksplisit itu adalah koreksi ya, bahwa situasi itu tidak baik-baik saja, meskipun kita sudah. Kemudian jangan bangga dengan data-data statistik, jangan bangga karena kita menjadi bagian dari G20 ya. Jadi itu adalah koreksi ya. Kemudian ada janji-janji yang soal dalam 4 sampai 5 tahun akan swasembada pangan, yang salah satu andalannya adalah food estate yang di Merauke, yang juga masih mendapatkan banyak kritik ya berkaitan dengan lingkungan dan segala macam. Nah, jadi ada hal-hal itu selain embrace pemimpin-pemimpin sebelumnya. It's really mixed feeling antara koreksi dengan janji-janji, antara memuji-muji legacy dari pemimpin sebelumnya, tapi dia juga melakukan koreksi terhadap apa namanya apa yang sudah berlangsung pemerintahan. Satu aja yang berkaitan dengan korupsi nih, Ican dan Mas Budiman. Saya sangat ragu bahwa ini bisa dijalankan. Saya selalu skeptis terhadap semua politisi yang janji anti korupsi, karena sejarah membuktikan akhirnya enggak gitu ya, nggak bisa dipenuhi karena sulit sekali. Not to mention bahwa sekarang kan wamennya tadi menteri dan kepala lembaga 53, lalu wamennya ada 56 ya, 109. Dan beberapa satu. Tadi Mbak Yani mengatakan bahwa ya itu banyak orang yang ada di Presiden Jokowi, tim ekonominya mostly adalah yang dari Presiden Jokowi ya, sehingga niat untuk 8% apa segala macam tuh big question, termasuk soal kebocoran anggaran ya, termasuk soal kebocoran anggaran. Kedua, tim hukumnya ya, tim hukumnya juga harap-harap cemas nih, ya kan? Apalagi kalau Jaksa Agungnya masih lama, semuanya tim hukumnya basically yang baru masuk itu kan cuma Menteri Hukum yang sudah dikurangi kewenangannya karena imigrasi dan pemasyarakatan di take out, lalu Menko-nya Bang Yusri. Tapi jadi dari segi personal yang masuk dalam kabinet itu membuat harap-harap cemas terhadap apa namanya pencapaian target ekonomi, target anti korupsi dan bocor-bocor tadi. Mungkin saya sampai di sini dulu deh. Jadi kata kuncinya harap-harap cemas. Baik, terima kasih Mbak Uni. Tadi aku menyimak juga pernyataan dari Mas Budiman yang menyoroti soal korupsi dan lain-lain. Tadi Mbak Uni juga sudah jelaskan soal jumlah kementerian dan wakil menterinya, terus setingkat menterinya itu 109. Yang kalau sepengetahuan saya, ini sepanjang setelah reformasi, karena pasca reformasi kurang lebih itu kementerian 30 sampai 36. Pak Habibie aja 36, Bu Mega 30, Pak Jokowi 2 periode itu 34. Pak Prabowo ini kalau dihitung-hitung lebih dari 100. Ini seperti kabinet Dwi Kora II atau kabinet Dwi Kora yang disempurnakan zaman Pak Soekarno dulu gitu ya. Nah, kalau Mas Budiman melihatnya, memastikan ini komposisi yang besar sekali, banyak macam-macamnya menteri, wakil menteri, biar bisa bekerja sesuai arahan nih Mas, melayani rakyat, jangan korupsi dan lain-lain, karena kementeriannya banyak sekali, biar selaras gitu. Kalau dari Mas Budiman seperti apa Mas? Ya, tentunya Pak Prabowo punya argumen sendiri ya. Argumennya negaranya besar, harus gotong royong, harus melakukan akomodasi politik, sehingga harus dikeroyok lah agar masalah itu besar. Itu satu argumen kan. Argumen lain adalah ya semakin banyak kekuasaan, semakin banyak potensial korup. Itu yang akan bisa terjadi kan. Tetapi saya mau menunggu saja apa yang mau dikerjakan oleh Pak Prabowo ya. Eh, karena gini, saya oke lah Pak Jokowi udah selesai dengan eranya, ada capaian infrastruktur ya, yang jalan tol bagus gitu. Tapi juga harus diakui ada regresi demokrasi gitu loh. Saya khawatir selain Ican sering berbicara soal middle income trap, saya khawatir yang terjadi adalah democratic transition trap gitu loh. Sebuah jebakan transisi demokrasi yang terlalu panjang. Ya, hampir 26 tahun masih gini-gini terus, ya. Democratic transition trap, ya, tetapi continuing corruption gitu loh. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran besar gitu kan. Sehingga meskipun Uni agak meragukan bahwa performa ini tidak akan bisa terwujud, secara teoretik betul ya. Itu ada disertasinya Mas Wisnu Yuwono di London School of Economy yang mengatakan dia meneliti agenda pemberantasan korupsi dari tahun 45 sampai tahun 2014, semuanya itu fail
semua itu gagal gitu loh. Dan bisa dilihat gagalnya karena apa gitu kan. Tetapi kan harus ada communication of hope. Kita harus bisa berharap gitu ya. Harus bisa berharap mudah-mudahan dengan kepemimpinan Prabowo itu bisa diatasi gitu loh. Bisa diatasi karena kan ada apa ya? Ada tugas ideologis dari Pak Sumitro ya. Pak Sumitro mengatakan kebocorannya 30%. Nah, sekarang Pak Prabowo dalam kekuasaan tentunya ini menjadi sebuah tugas suci ya dari ayahanda untuk ditunaikan karena kekuasaan itu untuk rakyat gitu loh. Nah, kalau itu bisa diwujudkan kan luar biasa. Itu yang pertama ya. Yang kedua, 2 hari sebelum Presiden Jokowi lengser, Presiden Jokowi itu mengeluarkan peraturan Presiden nomor 122 tahun 2024 yang isinya adalah membentuk sebuah detasemen anti korupsi yang dipimpin oleh seorang jenderal berbintang 2 ya, jenderal berbintang 2 ya, kepolisian gitu. Dan tujuannya adalah memberantas korupsi, mencegah terjadinya korupsi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana the future of KPK di bawah Prabowo? Nah, kalau ini yang terjadi dalam teori-teori anti korupsi, ketika banyak lembaga kemudian mempunyai tugas yang sama, apakah kemudian KPK akan mati? Ya, itu pertanyaan-pertanyaan yang harus ditunggu. Ya, lalu bagaimana Presiden Prabowo kemudian mengembalikan aspirasi publik, mengembalikan KPK pada KPK yang orisinil? Itu yang kedua, ya kan? Yang ketiga, bagaimana ketika kekuatan politik itu majority, Presiden Prabowo bisa memaksakan kehendaknya untuk menggolkan rancangan undang-undang perampasan aset. Nah, inilah ekspektasi publik, inilah yang sebetulnya sedang ditunggu oleh publik dalam 100 hari. Narasi-narasi yang dibangun konsisten tadi yang busuk dari kepalanya dan lain sebagainya, ya kita tunggu. Ya, mudah-mudahan masih ada harapan karena kita tidak mungkin hanya kemudian mengeluh-mengeluh sampai kemudian ekspektasi tidak bisa diwujudkan. Nah, itu kalau saya melihatnya dari sisi itu, ya. Mas Budiman, sedikit tambahan. Tadi sudah berbicara juga soal bagaimana korupsi ini nantinya juga dikomunikasikan bisa jadi communication of hope. Tapi setelah kita lihat daftarnya banyak juga menteri Pak Jokowi yang masuk kabinet Prabowo nih. Apakah ini bisa dibilang sebagai pemerintahan Pak Prabowo nantinya tidak akan jauh berbeda dengan pemerintahan Pak Jokowi dan transisi ya begitu. Ya, saya nggak bisa mendeteksi akan sama aja dengan yang dulu ya, karena kan belum bekerja ya. Siapa tahu besok Pak Prabowo menerbitkan Perpu mengembalikan KPK dalam fungsi orisinal. Ya, kita harus melihat itu dulu kan. Siapa tahu besok mengeluarkan Perpu soal digolkan rancangan undang-undang kepresidenan. Nah, kita kan nggak tahu. Nah, kalau tiba-tiba begitu kan menarik itu sebetulnya. Nah, ya kita berharap, rakyat berharap, atau saya berharap itu yang dikerjakan gitu loh. Nah, kalau itu tidak dikerjakan, kita tunggu saja sampai kemudian apa yang akan dikerjakan setelah retret di Magelang. Nah, itu. Nggak gini, aku tambahin sedikit ya. Kalau kita lihat dari sejarah, kalau saya banyak tahunya sejarah di leader di Amerika itu ada namanya Lyndon Johnson itu kan vice presidennya Kennedy. Nah, dia kemudian ternyata orang hope kan biasanya vice presiden di Amerika itu kan seperti yang kita juga jadi ban serep ya. Jadi tahu-tahu begitu dia jadi pemerintah justru banyak mengeluarkan suatu apa namanya kebijakan arah yang sangat fundamental waktu itu. Kemudian Presiden Nixon itu eh, sosok yang kontroversial, saya terkenal dengan skandal Watergate. Tapi dia orang yang memberhentikan perang dingin antara blok barat dengan blok timur dengan menormalisasi hubungan Cina dengan Amerika Serikat dan yang berujung pada globalisasi yang bisa menurunkan begitu banyak jutaan orang yang keluar dari garis kemiskinan. Nah, kemudian Presiden Habibie sendiri, kalau tadi mestinya Presiden Habibie itu bukan sekedar ilmu pengetahuan, nggak ada mungkin selama Presiden Habibie merintah pendek itu kemudian fondasi ilmu pengetahuan jadi lebih baik. Nggak ada, sekolah juga sama-sama aja. Tapi yang dilakukan oleh Presiden Habibie pada saat itu adalah yang beliau itu disangka sebagai anti pasar justru menumbuhkan institusi pasar yang sangat penting
yaitu pertama, bikin undang Bank Indonesia, Bank Sentral, Bank Indonesia menjadi lembaga yang independen. That's the most important economic institution. Kemudian beliau juga menerbitkan undang-undang persaingan usaha. That's another important economic institution. Kemudian yang lain adalah merevisi undang-undang Belanda pada saat itu preparationnya desentralisasi. Kemudian undang-undang di keuangan negara itu juga banyak yang dipersiapkan pada saat Presiden Habibie dan kemudian diselesaikan pada saat Presiden Megawati. Dan kadang-kadang kita akan lihat banyak historical surprise, Mas Budiman. Jadi kita berharap, jadi kita berharap supaya give hope lah gitu kira-kira ya. Presiden Prabowo ini bisa juga menjadi salah satu historical surprise yang bisa membalikkan soal korupsi tadi, kemudian soal pembangunan institusi. Itu yang harapan saya ke Presiden Prabowo. Oke. Mas Iksan. Nah, ini melanjutkan aja mumpun tadi Mas Iksan habis memberikan statement terkait dengan Bu Sri Mulyani yang kembali terpilih jadi Menteri Keuangan nih. Optimis nggak kalau Kabinet Prabowo ini nantinya bisa menjaga anggaran kita supaya tidak bocor begitu, Mas? Nah, kan tidak gini, anggaran itu sebetulnya kan di dalam ini kan ada beberapa isu. Yang satu adalah pajak kita terlalu rendah, spendingnya rendah. Ini anggarannya bocor karena orang nggak bayar pajak gitu. Nah sekarang pertanyaannya bisa nggak ke sana? Nah kalau pajak itu saya nggak lihat persoalan institusi, lebih kepada persoalan penegakan pajak. Bisa nggak? Misalnya ada beberapa orang yang dikejar sama KPK, pengusaha besar yang dikejar KPK, kabarnya menjadi sponsor banyak menteri di kabinet ini juga bisa didorong untuk bayar pajak yang benar gitu loh. Dan itu satu. Kemudian yang kedua adalah dari pengeluarannya sendiri. Nah, ini yang menjadi challenge di pengeluaran sendiri. Sebetulnya kita udah spendingnya lebih rendah daripada negara-negara yang pendapatan yang income per kapita yang sama. Sesudah itu spendingnya banyak yang nggak benar. Jadi dari alokasi, dari sisi efisiensi penggunaan anggaran itu juga masih jauh dari istilahnya kita frontiernya, optimalnya gitu, tingkat optimal. Nah, dengan kondisi sekarang apakah bisa jalan apa enggak? Nah, saya mensuspek ada persoalan dengan tidak efektifnya Bappenas selama mungkin sejak Pak Ibu Mega dulu ya. Mungkin sebentar waktu Presiden Bu Ani menjadi Menteri Bappenas sebentar itu agak efektif, tapi kemudian sesudah itu jadi nggak efektif lagi. Jadi peran Bappenas ini di bawah siapa namanya? Rahmat Pambudi. Rahmat Pambudi. Rahmat Pambudi. Ya, bisa nggak efektif? Bisa nggak mengembalikan fungsi Bappenas seperti dulu waktu Prof. Wijoyo menjadi Bappenas. Jadi mereka efektif mengskrutinasi semua anggaran yang dilakukan oleh kementerian, kemudian membuat. Nah, ini satu lagi yang jadi isu. Waktu Pak Wijoyo dulu Orde Baru bisa efektif itu karena sebagian besar dari spendingnya itu dilakukan lewat loan, foreign loan. Jadi bilateral loan, dan prosesnya supaya proyek pembangunan itu bisa berjalan itu harus mulai dari FS, harus ada DID-nya. Itu sangat ketat itu pada saat itu. Kemudian pada saat peran dari loan itu berkurang, dari foreign loan itu berkurang, pinjaman dari luar ini berkurang, kita mengandalkan pada rupiah. Nah, kebanyakan proses penyiapan anggaran dan segala macam feasibility study dari setiap proyek itu tidak dilakukan dengan proper.
kalau saya boleh katakan. Karena orang kita nggak suka dievaluasi, ngecek proyeknya benar apa enggak, dan segala macam. Itulah sebetulnya sumber dari korupsi. Jadi karena proses planningnya nggak benar, di dalam anggaran yang nggak benar, itu jadi sangat sangat apa namanya sangat besar probability untuk terjadinya korupsi. Oleh karena itu Bappenas sekarang pun harus bukan hanya memperbaiki proses alokasi dan segala macam, tapi juga harus memperkenalkan kembali proses perencanaan project yang tick level apa namanya visibility study. Saya berani taruhan kalau ada 10-20% anggaran pemerintah proyek-proyek pemerintah dimulai dengan visibility study yang benar, di detail engineering yang benar, itu sudah bagus sekali. Pengalaman saya kan bantu pemerintah banyak. Saya lihat sendiri bahwa banyak sekali proyek-proyek pemerintah itu tidak diikuti dengan visibility study yang dan detail engineering yang benar sejak awal waktu proyek itu direncanakan. Nah, Bappenas itu harus berubah menjadi mengikuti apa yang dilakukan oleh Korea. Jadi ada Korean Development Institute yang semacam Bappenasnya di Korea. Mereka memprepare 5 atau 10 tahun sebelum proses itu kerjanya adalah mempersiapkan namanya Project Development Preparation apa nama. Nah, jadi dia melihat proyek-proyek apa yang kira-kira visible, apa yang harus dilakukan. Kalau kita bangun kereta cepat dari Jakarta dan Bandung, yang mana yang bagus, kemudian mereka cari financing apa yang tepat untuk proyek ini, karena economic return-nya tinggi. Oleh karena itu nggak bisa dengan komersial, dia pakai economic return-nya tinggi, tetapi apa namanya financial return-nya rendah. Jadi oleh karena itu nggak mungkin pakai commercial loan misalnya seperti itu. Dan itu adalah bagian dari yang harus di-prepare transformasi di bidang perencanaan supaya proses ini bisa berjalan dengan baik. Kira-kira gitu. Apakah ada kita belum lihat apa yang kita mau komentarin kalau seandainya kita belum lihat programnya, masih lihat orangnya kan. Jadi kan nggak fair kalau kita menjudge sesuatu berdasarkan orangnya gitu. Oke, nanti bisa kita jadikan bahan perbincangan 100 hari kerja gitu ya, Prof. Ya. Oke, selanjutnya mungkin ke Mbak Yani Motik. Ini soal apa? Tadi sudah dijelaskan juga soal formasi menteri di bidang ekonomi. Menurut Mbak Yani ini sudah sesuai nggak dengan posnya? Lalu kan Pak Prabowo tadi di pidatonya menjelaskan soal lumbung pangan itu 4-5 tahun sudah siap untuk swasembada. Kalau melihat postur menteri yang sekarang dan infrastruktur yang ada, itu tercapai nggak goal nggak itu nanti begitu? Eh, Kalau saya sih kepinginnya optimis ya, gitu. Dalam artian begini, bisa saja memang betul kita belum lihat programnya. Bisa saja orang yang sama akan berbeda perilakunya, kinerjanya di bawah kepemimpinan yang berbeda, gitu ya. Itu misalnya kita bisa lihat misalnya Ibu Sri Mulyani sendiri gitu. Perilaku kinerjanya berbeda ketika di bawah SBY dan di bawah Jokowi gitu loh. Berbedanya di mana silakan silakan diterjemahkan sendiri. Jadi dalam konteks sekarang ini memang kalau di ekonomi dilihat menterinya hampir sama. Mohon maaf kalau dilihat kinerjanya sebelumnya tidak banyak yang bisa dibanggakan. Nah, pertanyaannya apakah ini memang karena tidak ada arahan yang jelas dari leadernya, dari presidennya, kemudian tidak ada target capaian-capaian yang harus indikator-indikator yang jelas yang harus dicapai gitu. Nah, kita lihat misalnya di industri, itu deindustrialisasi terjadi terus-menerus gitu. Kemudian di pangan gitu. Eh, Memang ada Pak Prabowo nih menarik gitu. Ini di satu sisi Pak Prabowo ingin melibatkan masyarakat gitu. Balik lagi konsep Undang-Undang Dasar 45
pasal 33. Kemudian Pak Prabowo juga punya ada kementerian baru, Kementerian UKM dan Koperasi yang sebelum ini dipisah. Berarti kan melihat ada pentingnya partisipasi masyarakat. Tapi food estate itu kan konglomerasi gitu loh. Saya nggak tahu apakah food estate nanti akan dikelola juga oleh koperasi gitu. Nah, sekali lagi kalau ditanya apakah saya optimis? Saya pengennya sih optimis gitu loh, pengennya optimis. Tapi kalau lihat kinerja menteri-menteri keuangan, menteri-menteri ekonomi sebelumnya, tidak terlalu banyak yang bisa dibanggakan gitu. Nah, ini bisa dibalik. Tadi saya sepakat sekali dengan Pak Ihsan, misalnya. Nah, pidatonya Pak Prabowo, narasinya tuh bersemangat luar biasa. Cuma mungkin perlu diturunkan gitu dalam bentuk program, kemudian capaian, sehingga bisa ada alat ukur gitu. Ini tercapai nggak? Ini konsisten nggak? Ini sejalan nggak dengan visi misinya Pak Prabowo tersebut gitu. Sehingga objektifnya itu bisa diukur gitu. Nah, saya berharap sih itu saja gitu. Karena kalau lihat Pak Amran ya kemudian perdagangan mungkin saya banyak berharap karena orang apa ya istilahnya teknokrat ya yang jadi sekretarisnya gitu, bukannya orang politik. Tapi di perindustrian kan juga nggak terlalu membanggakan kinerjanya. Kemudian di kementerian apa lagi ya yang dikaitan di ekonomi. Nah, masih banyak memang orang lama yang kinerjanya pada zaman sebelumnya kurang kurang membanggakan lah. Berharap bagus sih gitu karena memang kalau Kementerian Ekonominya bekerja dengan baik begitu dalam artian punya alat ukur yang jelas betul-betul bisa mewadahi tumbuh kembangnya dunia usaha di Indonesia itu pasti persoalan-persoalan hari ini yang kita hadapi tenaga kerja, pengangguran yang tinggi, kemudian orang makan dari tabungan hari ini gitu itu bisa segera teratasi. Jadi balik lagi memang ini perlu kerja keras gitu. Nah, memang betul gitu. eh ini kaitan dengan pajak gitu. Eh, Menteri yang gemuk tersebut di satu sisi kan tadi ya memang boros gitu. Jadi pasti ada pemborosan. Kita kan di perusahaan kalau misalnya kita lihat ini perusahaannya nggak menguntungkan atau jalannya nggak bagus, yang pertama kali kita lihat fixed cost-nya gitu loh. Pengeluaran rutinnya berapa sih? Bisa nggak kita streamlining? Mungkin nggak kita lakukan efisiensi. Nah, ini kan diawali dengan tidak efisien gitu. Nah, kalau ini tidak efisien, jumlahnya begitu banyak. Nah, sumber pemasukannya yang dilakukan. Sumber pemasukan tadi misalnya pajak. Konon ada pajak-pajak yang sudah inkrah, artinya sudah kasus-kasus pajak yang sudah diputuskan itu nilainya 100 triliun belum bisa ditagihkan. Terus kemudian kalau tidak salah Pak Hasim pernah bicara juga gitu dalam satu kesempatan di Kadin di ABAK waktu itu ada illegal illegal mining illegal ini jumlahnya sekitar 400 triliun gitu loh, sumber pemasukan juga. Nah, kalau itu bisa dilakukan, karena kalau itu bisa dilegalkan, dibenarkan aturannya diikuti, pasti pertumbuhan ekonomi akan bagus, tenaga kerja juga akan baik gitu. Nah, ini kan bisa terjadi karena hengki-pengki dengan pengambil pembuat kebijakan dan juga dengan pengusahanya. Jadi balik lagi kasus-kasus yang Pak Prabowo sudah pahami betul, kalau lihat dari bukunya, dari pidatonya, itu benar-benar bisa istilahnya walk the talk lah, gitu. Bisa ditegakkan dengan baik gitu. Dan itu bisa kalau memang balik lagi, ini institusi penegakan hukumnya jalan dengan bagus gitu. Tidak ditakut-takuti dan tidak diancam-ancam gitu. Dan memang hukum itu harus berlaku adil siapapun gitu. Termasuk orang-orang di dekatnya. Karena waktu penegakan pajak orang terdekat protes, akhirnya nggak jadi penegakan itu gitu. Saya kira itu. Terima kasih. Oh, bener tuh. Baik, terima kasih Mbak Yani. Tadi harapannya hukum juga bisa berlaku pada siapa saja. Nah, tadi kan memang banyak memang nama lama, tapi tadi kata Mbak Yani juga nama-nama yang lama ini ada yang kurang ya. Cuma kan nggak tahu nanti di pemerintahan yang sekarang seperti apa. Apakah memang mungkin ketika sudah berganti pemerintahan justru lebih baik atau bagaimana. Nah, ini untuk ke Mbak Uni. Saya mau bertanya, walaupun ada nama-nama lama, banyak juga nih nama-nama baru di kabinet Pak Prabowo. Apakah ini bisa jadi indikator harapan baru di pemerintahan Pak Prabowo Gibran? Ya, terima kasih. Ini saya beberapa waktu ini bacain
baca lengkap nih ya strategi Nggak bisa. transformasi bangsa, gagasan strategisnya Prabowo Subianto. Jadi sebetulnya ya, saya setuju tadi disampaikan oleh Budiman, apa namanya, Ican, Mbak Yani, satu, ekspektasi kepada Presiden Prabowo tuh tinggi banget ya. Mungkin karena terutama belakangan ini Presiden Jokowi lumayan ugal-ugalan berkaitan dengan politik dinasti ya. Jadi kepada Pak Prabowo-nya itu ekspektasi tinggi bahwa dia akan melakukan semacam reformasi ya terhadap, kan selama ini korupsi, ketika bicara korupsi bocor kan itu bagian dari bureaucratic reform ya, yang juga selama ini fail juga gitu ya, selama ini fail juga. Nah, tetapi kita melihat menarik tuh, misalnya dari pembicara-pembicara yang diundang di Hambalang Retreat itu ada Mariam Hussein misalnya, yang dikenal sebagai investigator fraud. Mungkin di tulisan saya sama karena jangan-jangan yang akan ditugasi oleh Pak Prabowo untuk mengejar koruptor sampai ke Antartika tuh mungkin dia kali, dari EY ya. Karena dia sudah berpengalaman di 23 negara ngejar-ngejar koruptor dan segala macam. Misalnya seperti itu. Nah, tetapi itu Presiden Prabowo-nya sudah menyiapkan semuanya luar biasa ya, pembekalan buat pembantunya di berbagai bidang yang akan membantu dia melakukan bureaucratic reform ya, yang kemudian mencegah kebocoran sehingga diharapkan itu membuat menambah pertumbuhan ekonomi. Kemudian program makan bergizi gratis itu juga kalau dilakukan dengan baik dan efektif itu juga bisa create trickle down effect, karena bukan sekedar memberi makan bergizi gratis, karena saya pernah melihat salah satu pilot projectnya, tetapi juga membangkitkan ekonomi lokal di sekitar situ ya, melibatkan, kalau dari presentasinya Pak Profesor Burhanuddin Abdullah kan, melibatkan di satu dapur melibatkan 55 tenaga kerja dikali 48.000 dapur yang akan dibuat. Jadi di level lokal itu ada diharapkan ada ekonomi lokal yang bertumbuh, dan katanya itu bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 8, tapi mungkin tahun 2025 nambah 1 kali ya, Ican, saya nggak tahu. Nah, jadi memang programnya yang sudah didesain, dan saya rasa karena ini Pak Prabowo ini kan udah 20 tahun ya berjuang untuk menjadi presiden ya. Udah punya banyak mimpi-mimpi yang akhirnya baru sekarang mungkin apa yang ingin dia lakukan tuh akan bisa dia implementasikan ya. Dia implementasikan. Tentu kita berharap. Yang harap-harap cemas kan formasi menterinya ya. Formasi menterinya, barusan kita juga dapat bahwa Menlu ada 3 orang Wamenlu ya, Menkyu ada 3 orang Wamenkyu, kemudian yang tiga lagi itu ada. Jadi ada beberapa yang ada 3, menteri BUMN 3 Wamen BUMN ya. Terus yang lainnya 2. Nah, selain pemisahan dari kementerian yang untuk mengakomodir orang-orang yang selain dukungan partai politik juga orang-orang yang dianggap berjasa selama ini kepada Pak Prabowo sampai dia jadi presiden, kan kementerian beberapa dipisah ya, dipecah, dan itu butuh apa ya, kerja yang ribet banget lah ya untuk memastikan bahwa pemisahan kementerian ini berjalan. Kita belum tahu apakah bisa 6 bulan, 3 bulan ya. Kedua, janji transformasi kelembagaan. Kan disebutkan oleh Profesor Burhanuddin Abdullah juga, bahwa misalnya Januari akan ada Kementerian Penerimaan Negara. Apakah ini jadi apa enggak gitu ya. Bahkan Badan Penerimaan Negara yang diharapkan bisa mengefektifkan peningkatan penerimaan termasuk meningkatkan tax ratio. Kementerian BUMN juga dijanjikan transformasi ya, yang katanya akan ada badan ya, semacam Temasek atau apapun seperti itu, sehingga kontribusinya terhadap PDB itu meningkat. Karena sekarang kalau menurut data mereka kan 80% itu kontribusi dari swasta, kemudian BUMN itu cuma 6% gitu ya. Kalau datanya Profesor Burhanuddin Abdullah ya yang dia sampaikan. Nah, jadi ini sebetulnya yang menjadi pertanyaan besar ya. Saya setuju, saya selalu diingatkan oleh mentor saya, Bu Mari Pangestu, selalu berikan the benefit of the doubt, ya. Setuju bahwa kita punya dalam sejarah Pak Habibie,
tadi disampaikan oleh Ican, itu ternyata dalam 1,5 tahun itu menghasilkan 3 undang-undang termasuk undang-undang pers yang dianggap salah satu undang-undang pers paling baik di dunia, bersama dengan undang-undang pers South Africa ya. Nah, jadi memang ini yang sebetulnya kita tunggu. Saya rasa, saya nggak tahu apakah 100 hari saya rasa terlalu pendek ya untuk memberikan apa namanya, menjudge ya. 6 bulan, 6 bulan. 6 bulan saya rasa seperti di company lah. Kalau 6 bulan kan biasanya kalau nggak lulus tuh mestinya diganti ya, atau dia tidak diangkat. Tidak diangkat ya. Karyawan tidak diangkat sekarang 6 bulan ya. Minimal on the right track ya. Nggak mungkin 6 bulan itu juga udah kelihatan hasilnya ya. Tapi minimal kita melihat on the right track. Dan nampaknya kita sangat berharap kepada presiden ya, leadership dari Presiden Prabowo untuk make it different dengan orang-orang yang lama ini, dengan orang-orang lama, dengan orang-orang baru ya. Ada yang misalnya kayak Profesor Stella Christie ya, itu tentu itu kayak duta kabinet Zaken lah ya, karena dia memang kredensial dari pendidikannya luar biasa dan rupanya selama ini dia sudah banyak membantu Pak Prabowo untuk menyusun blueprint pendidikan. Bekerja sama dengan yang menterinya, Profesor Satrio Brojo Sumantri. Jadi dia bukan orang yang baru banget untuk timnya Pak Prabowo dan juga sudah bekerja sama dengan Profesor Satrio Brojo Negoro ya. Jadi yang seperti ini yang mungkin kita belum tahu ya. Kita belum tahu di behind the scene ternyata sudah ada proses itu. Mungkin karena dari Februari sampai sekarang cukup lama ya transisinya. Nah, ini yang kita harapkan begitu selesai retreat tanggal 27 di Akmil Magelang, ini langsung kelihatan pet-petnya tuh, quick win-nya, kemudian ngapa-ngapainnya langsung kelihatan. Jadi ya saya ikutan optimistis lah dengan apa namanya, dengan pemerintahan Pak Prabowo Subianto, dengan syarat bahwa Pak Prabowo benar-benar menunjukkan leadership yang berbeda dengan sebelumnya. Dan saya concern soal demokrasi dan kemerdekaan pers, kebebasan berekspresi, mungkin karena saya jurnalis. Pak Prabowo selalu dipertanyakan soal itu. Nah, apakah sekarang ketika berkuasa, ya Pak Prabowo justru bisa memberikan harapan yang nyata berkaitan dengan perbaikan demokrasi dan kemerdekaan berekspresi kita. Oke, baik. Terima kasih Mbak Uni. Terima kasih juga kepada seluruh narasumber terkait perspektifnya tadi. Memang ini harap-harap cemas Kabinet Presiden Prabowo, tapi kita memberikan banyak harapan juga kepada pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran. Melihat waktu yang sudah berjalan hampir 1 jam, kayaknya udah agak lebih nih ya. Saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika memang ini terlampau agak sedikit terlalu malam begitu ya. Mbak Yani, Mas Budiman, Mas Iksan dan Mbak Uni, terima kasih banyak. Perspektifnya sangat luar biasa. Semoga ini menjadi upaya kita juga untuk mengawal bersama-sama pemerintahan Pak Presiden yang baru, Pak Prabowo Subianto. Saya Liauta Soid, pamit undur diri. Terima kasih atas segala perspektifnya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat malam. Malam. Malam, Terima thank kasih. you.